Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilma warzuqna fahma. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa tadhhabu dawa'iya nafsihi fala ta'murahu illa bi khairin. Maka ketika seseorang itu syahwatnya sudah hilang atau paling enggak berkurang lah ya. Wong biasa ki wae Pak, kon syahwate hilang. Maka akan hilang keakuannya, kemudian dia tidak akan memerintah kecuali dalam kebaikan. Jadi sampai lek cara ngajak malah ngajak api, lek tutui perkara api. Tutui perkara elek niku bahaya lho Pak. Kalau tutui perkara api ku ya api. Kita ngasih tahu orang lain perkara kebaikan itu baik. Yang mana misalnya, ayo sholat jamaah. Sholat jamaah itu pahalanya 27 derajat. Sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendirian misalkan. Kok teman yang sampean ajak itu mau melakukan sholat jamaah, maka sampean selaku yang ngajak, yang memberitahu akan mendapatkan pahala yang sama dari orang yang diajak tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Iya. Kenapa? Ngaji yang ngomong. Sampean iso ngajak wong siji wae ngaji. Maka ketika orang itu ikut ngaji, sampean mendapat pahala sama dengan pahalanya dia. Pahalamu dewe, pahalane iku. Lah sebaliknya, ketika kita mengajak kepada keburukan, kemaksiatan, menunjukkan keburukan, kemaksiatan, kok sing mbok jak mangkat, sampean juga akan mendapatkan dosa yang sama. Besok malam ada konser misalnya, sing mbok tutui mangkat Pak, ngajak wong 10 udah bareng, yo wes lah, dosamu dhewe ditambah dosane wong 11. serasakno dhewe wis. Kau jatuh ngajak siapa? Rumang samu, penakmu dhewe. Malah bandutan lagi. Wala tatalibahu berbuka bimanhiyim, dan orang tersebut tidak akan melakukan perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh agama. Jadi wong Pak iso nglakoni ibadah, iso ngedoi maksiat, itu diperlukan satu perangkat yang pokok, namanya nurul yakin. Orang ngerti pun Pak, orang sudah tahu Pak, tapi kalau nggak dapat nur dari Allah ya iso. Kira-kira kita punya saudara-saudara yang belum pernah mau sholat berjamaah misalnya. Kira-kira ngerti nggak mereka kalau sholat jamaah itu lebih baik daripada sholat sendiri? Ngerti Bang? Kira-kira mereka ngerti nggak sholat di masjid itu lebih baik daripada sholat di rumah? Ngerti kan? Tapi kenapa mereka nggak bisa berangkat?
karena nurul yakin belum tertanam di dalam hatinya. Mereka tahu nggak kalau misalkan maksiat itu dosa? Atau kita lah, kita kan tahu Pak, maksiat itu dosa. Misalkan kita nengok wanita cantik yang bukan mahram, dosa Pak. Tapi awake dhewe ya lakoni yang barang maksudnya. Kita sudah tahu Pak. Tapi ya betapa kita tidak akan mampu kalau tidak ditolong oleh Allah yang dalam bentuk nurul yakin. Ada balik-balik la haula wala quwata illa billah. Kita tidak akan punya daya, kekuatan. Kita tidak akan punya kemampuan untuk bisa melakukan amal ibadah, ketaatan. Kita tidak akan mempunyai kemampuan untuk meninggalkan maksiat kecuali semua atas pertolongan dari Allah. Makanya aku itu tidak ada. Karena tanpa ditolong Allah kita tidak bisa. Makanya sejauh soal aku soleh, aku hebat, aku ini kalau aku nggak orang taat, kalau aku bukan orang soleh nggak mungkin aku bisa ngaji, bukan begitu. Gak soleh pun kalau dapat hidayah pasti berangkat, ya kan? Kita lanjut. Wala takunu lahu himmatun illal musara'ati ilal khairat. Kemudian dia tidak punya tujuan, tidak punya cita-cita, tidak lagi punya keinginan kecuali berjalan menuju kebaikan. Jadi segala cita-cita kita, harapan kita, asa di masa depan, semuanya orientasinya kepada kebaikan. Misalkan aku ini harus kaya, duitku harus banyak. Kalau nanti duitku banyak, aku mau bikin panti asuhan misalnya. Yo, operapi. Aku harus kaya, duitku harus banyak. Kalau duitku banyak, nanti yang sholat jamaah tak kasih uang 50.000 semuanya. Tuh, just yang Malang aja. Anggur sholat tarawih, saya ketemu. Enggak dibatasi loh Pak. Berapa M itu setiap malam dikeluarkan. Just iku yang suka sing kaya, uangnya banyak bukan untuk dirinya sendiri. Dia hanya mengambil yang seperlunya saja, tapi yang lain ditasarufkan untuk agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Ngono iku sing bener. Kalau lalu wal mubadirati lihtina misa'ati wal awqat. Lalu kemudian dia akan selalu menjaga waktu yang dia miliki. Kalau orang seperti saya yang masih berkele, ini kurang memperhatikan waktu Pak. Waktu kosong lebih banyak digunakan mungkin untuk nonton TV. Waktu kosong mungkin lebih banyak digunakan untuk main smartphone. Sama kan enggak toh? Parah. Teman Pak. Parah. Wah itu siapa colok-colok. Mereka enggak seperti itu Pak. Jadi waktu itu sangat diperhatikan. Nah daripada aku begini kan mending aku baca Al-Quran contoh. Nah daripada nganggur gini kan mending aku sholat sunnah contoh. Mending daripada aku melek maksiat tak tidur saja lah. Jarang Pak orang bisa begini Pak. Ini namanya menjaga waktu, memperhatikan waktunya. Jangan sampai waktunya disia-siakan untuk hal yang tidak bermanfaat. Ono maksudnya. Enten hadis intanim khamsan qabla khamsin. Jagalah 5 sebelum datangnya 5. Contoh, 1 kesehatanmu Sebelum datang sakitmu. Mumpung aku sehat, masih bisa berjalan. Aku tak kalau sholat 5 waktu tak jamaah lah.
Siapa tahu masa tua aku nanti tidak bisa berjalan. Tapi mudah-mudahan semuanya nanti sehat sampai tua. Amin. Contoh Pak. Karena sehat sakit kan semuanya kehendak Allah toh Pak. Sama nih so nggih lorone wong. Ojo meneh nggih lorone wong lorone dhewe ra iso. Terus apakah kita yakin kalau kita akan sehat terus? Ya enggak mungkin Pak. Enggak mungkin. Lalu kadang-kadang Pak, saya ini seger buger moro-moro kok bengi enak kalau ngewi. Nah iya, maka mumpung masih sehat, ayo perbanyak ngono maksud iki. Waktu yang kita miliki ini untuk ibadah, untuk kebaikan. Jagalah kayamu sebelum miskinmu. Apakah yang sekarang banyak duitnya, banyak perusahaannya, banyak ladangnya, dijamin sampai masa tuanya masih ada? Belum tentu. Wong kadang-kadang goro-goro ngeslot ayo entek ladangnya. Enak. Yang bunuh diri. Yang bunuh diri Pak. Makanya ketika mumpung masih sehat, ayo manfaatkan duitmu, kekayaanmu ini untuk kebaikan. Penuhi kewajibanmu. Apa yang berkaitan dengan duit? Sedekah. Sedekah, sing wajib. Apa sing wajib? Zakat, sing rukun dhisik to, Bro. Sampeyan iki. Lek ngopene anak bojo sing cukup wis beres kuwi. Sedina piro to duwe mangan iki. Bayar sekolah yang sebulan sepisan. Zakat. Apa nih? Haji. Wis haji kabeh. Rung. Wis daftar kabeh. Rung. Duit ora. Ora. Duit jane nek dikumpuli. Kumpuli apa? Duit ladang ora. Weh. Duit usaha ora. Weh. Ora. Duit PT. Aku ngomong tentang sing duwe ladang iki lho. Sing duwe aset maksudnya. Sing gak duwe aset yo jeneng ora duwe. Sing duwe aset. Bisa umroh. Rung. Piro regane? 30. Duwe sepeda motor. Weh. Regane 30 enak ora? Eneng. Jajan piye ngono. Kereta mergone 40 juta, umroh 30 juta rawani mangkat. Itu mampu. Bapak. Padahal umroh ngomongin Wajib. asli wajib aslinya. Cuma pintere sange pintere ulama digawe sunah. Asli wajib. Wong dalile padha kok. Wajib bila mampu. Nggih bila mampu. Ya. Masalah ini kereta mungkin 40 juta ini masalah ini. Kok ngomong orang mampu kan dibalani. Masuk banget. Kereta butut tergantung 3 juta kurang mampu Pak Uyu Pak ajar. Kalau HP-mu lo iPhone 15 juta. Mac ora iso lah angel yang ngawur wae. Ayo, iki aku boleh membuka semangatmu mumpung kamu masih kaya. Iltamin khomsan kobra. Opsin. Nah, aku kan wes tadi aku paling ngomong Pak. Betul. Lu belum biar yo nekat to Pak aslinya. Orang dinekat emang ora budal. Aku dia ditakok yang ngono jawabanku. Duit kondi. Jarene sing ngocok-ngocok pun toh yakin bismillah, dia pun bismillah. Gak ada duit pinter. Ya lek 1 juta ngene goreng duit kita. Diniati boleh. 1 juta Pak. Modal 1 juta, moro-moro plek ganti duit. Ya memang kudu ditekan, kudu enten tekate. Tapi nyatanya ya cukup lho maksudnya. Dicukupi karo Gusti Allah. Jam juga kemudian tidak mengurangi kekayaanku. Coro ora budal, coro biyen ora budal. Aku pun mungkin yo ora duwe duit 35 juta. Tapi krono budal iso nyukupi duit 35 juta. Paham ta saya maksudnya? Kayak wong tukang wong seneng rokok lho, Pak.
Mbok omongin ngentek-ngentek duit ora bakal ngandel. Iya. Kalau lek rokok misalkan sehari 2 bungkus atau anggap saja 50.000 lah. Ya. Kowe ngerokok sedino 50.000. Lek sebulan berarti 1,5 juta. Tapi coba nggak ngerokok, kira-kira iso nggak nyalengi 1,5 juta? Nah, jawabannya tukang rokok masih ora. Iya. Untuk rokok era iso kok nilai. Iya. Wes, kita lanjutkan. Ya Allah, wa dzalika listish'arihi fi kulli hinin bi hulul ajal wa fawati sholahil amal. Jadi di dalam hatinya itu senantiasa apa nih Pak? Terbersit bahwasanya ya siapa tahu waktuku sudah dekat. Ya kayak ingin, mana tahu ini malam terakhirku, mana tahu besok pagi aku sudah tidak bisa bangun lagi dan sebagainya. Kemudian dia juga tidak ingin dia itu terputus dari kebaikan. Setiap nafas, setiap detik, setiap waktu dia ingin senantiasa di dalam kebaikan. Ini kita cerita. Ini kira malam Senin pun tak terang nih, Saidi. Ini kira tak terang nih Saidi mawon. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda bahwa ketika cahaya sudah masuk ke dalam hati, maka hati menjadi lapang dan dada menjadi terbuka. Maka ditanyakan, ya Rasulullah, apakah itu tanda seseorang telah makrifat kepada Allah? Seseorang telah makrifat? Maka dijawab qala na'am. Okay. Terus kemudian suatu ketika baginda Nabi Muhammad SAW berjalan kemudian bertemu dengan seorang pemuda dari golongan Ansor. Iki lembaga salah jenenge ini Zaid bin Harisah bin salah nggih. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa asbahta ya Harisah? Bagaimana keadaanmu pagi ini wahai Harisah?" Harisah menjawab, faqala asbahtu mu'minan billah. Pagi ini pagiku aku sebagai seorang mukmin kepada Allah haqqan dengan sebenar-benarnya iman. Qala undur matakul. Maka Nabi menjawab atau Nabi bersabda, Harisah, perhatikan omonganmu. Fa inna likulli qaulin haqiqah. Karena setiap ucapan itu harus kita lihat hakikatnya. Faqal ya Rasulullah, azaftu nafsi anid dunya fasartu laili wa adma'tu nahari faka'anni bi arsy rabbi barizan. Ya Rasulullah, aku itu siang malam itu selalu merasa seakan-akan melihat arsy Allah Subhanahu wa ta'ala. Seakan-akan. Ini soal rasa, Pak ya. Jadi coba bayang merah tenan mboten. Tapi seakan-akan. Koyok misalkan kamu sik pacaran dia seneng karo wong wedok, karena kamu jarang ketemu, nggak bisa video call, kan dulu belum ada HP, oke, Pak Marius kan belum ada HP. Maka karena jarang bisa ketemu, bahkan yang rumahnya jauh, kan wajahnya selalu terbayang-bayang, seakan ada di sini. suaranya selalu terngiang. Nah, saat tidur seakan-akan dia berasa di samping. Kan ngono. Itu jenenge seakan-akan ngono kuwi. Nah iki ngono Pak. Ketika dia sudah mukminan haqqan yang dialami oleh Harisah niki, sahabat Harisah adalah dia seakan-akan selalu melihat arasy Allah. Wa ka'ani anzur ila ahli jannah yatazawarun. Dan seakan-akan saya itu selalu melihat penghuni surga yang saling berziarah. Wa ka'ani anzur ila ahli nar yata'awun fiha. Dan aku selalu seakan-akan melihat para penghuni neraka yang selalu minta pertolongan. Jadi sik urip nek donya ning wis iso ruh aras, wis iso ruh
surga dan penghuninya, bahkan bisa melihat neraka dan penghuninya seakan-akan. Kalau sampai misalkan wedi kalau takut sama hantu, sama tahu dulu film Bian zaman kita kecil, ada yang suka nonton video. Ada di sana. Sama nih saya bayangin Susana. So, Ada bisa bayangkan Susana, sundel bolong itu. Ya. Bisa kan? Nah iya. Mesti saya tahu Susana, membayangkan Susana di depan matanya itu bisa. Bahkan kadang-kadang mungkin malam kita nggak berani keluar rumah gara-gara kelingan Susana. Seakan-akan Susana ada di depan mata. Nah, seakan-akan. Kan gampang nontonnya seakan-akan ya. oke. Lalu kemudian ini mana? Maka kemudian baginda Nabi bersabda, absurda farsi yang berbunyi. Bahwa Harithah ini di dalam hatinya telah terdapat nurillah atau cahaya iman. Ya, ini salah satu tanda-tanda cahaya iman sudah berada di dalam hati. Bisa sampai menunggu maksudnya. Terus kemudian Harithah memohon kepada baginda Nabi, ya Rasulullah, doakanlah saya agar menjadi syuhada atau mati dalam keadaan syahid. Makanya kemarin saya tanyakan kepada sampean, umpama morong-morong ini enek Kanjeng Nabi rawuh umpama. Terus kira-kira sampean nek jaluk donga apa? Sapati. Sapati engko teng akhirat oke. Sama niku wis. Iki sing dadak lho, akhirnya sing dadak. Kan banyak sahabat yang ditanya Nabi, minta didoakan. Kalau sampean sowan kiai kan mesti jaluk didongakne nek sampean bisa hidup kan. Engko ditunggu Jawa Tengah misalkan anaknya solihah, solihah, atau rumah tanggane adem ayem kan ngono. Nah misalkan lho saya kira Kanjeng Nabi misalkan, sampai Jawa Tengah apa? Selamatan dunia akhirat. Selamat dunia akhirat. Kayak nek saya pengen sugih. Enak sih. Sama selamat ngomong. Kok beda lah kalau Harithah minta mati Syahid. Sampai tahu nek video ini di YouTube atau di mana ya, ada seorang anak kecil menemui siapa Ayatullah Khomeini minta didoakan sebagai syuhada. Cairan lah, secili minta didoakan mati syahid. Akhirnya dijawab apa? Kalau kamu ingin menjadi syuhada, sekolahlah yang tinggi, belajarlah yang rajin, agar besok kamu dapat berjuang membela agama Allah. Sampeyan bayang kamu ki urip dawa wae, jeneng ora enek nilai perjuangane belas. Sembuh. Nanti mau. Akhirnya terus kemudian singkat cerita, ketika suatu hari di situ akan ada pertempuran, ya, maka ada yang Nabi memanggil-manggil dengan ya khailallah irkabi, ya khailallah irkabi, wahai para tentara penunggang kuda, segera naik itu kudamu untuk berangkat berperang. Harithah ini sahabat yang pertama kali datang untuk siap berperang. Dan kemudian beliau mati dalam keadaan syahid. Kemudian enten malih Pak. Bisa jadi itu tapi tak singkat mawon. Kisah sapa maneh iki kisah. Ini sahabat Mu'adz. Sama ya, kaifa asbahta ya Mu'adz, wahai Mu'adz, bagaimana keadaan pagi ini? Sahabat Mu'adz bin Jabal ya. Beliau menjawab, asbahtu billahi mu'minan, saya
pagi ini sebagai orang yang beriman ya Rasulullah? Maka Nabi menjawab, inna likulli qaulin musaddaqan misdaqan. Jadi setiap ucapan itu harus diteliti kebenarannya, walikuli hakin hakikoh, dan setiap kebenaran itu ada hakikatnya. Lalu fama misdaqu matakul, apa bukti dari ucapan kebenaran dari ucapanmu? Apa bukti dari kebenaran ucapanmu yang mana kamu mengaku pagi sebagai orang yang beriman? Maka kemudian sahabat Mu'ad menjawab, ya Nabi Allah, ma asbahat sobahan qattu illa dhanantu alla amsi. Ya Rasulullah, setiap pagi aku merasa bahwa aku tidak akan pernah lagi menjumpai sore, dan ketika sore aku merasa tidak akan lagi menjumpai pagi. Coba Mu'ad bin Jabal. Kalau sampean nggak seperti kita. Kalau malam kita sudah merencanakan besok pagi aku mau ngapain. Pagi sama nih ngono, aku engko sore arep ngopo iki sudah rencana nih kan. Nah, lek kira-kira kayak Mu'ad ini mau apa yang bisa merencanakan? Wong keyakinannya dia sudah tidak akan paham zaman ini. Betapa kita masih terlalu jauh daripada para sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kemudian bahkan lahot wala khotautu khotwatan qattu illa dzanantu alla atbi'aha ukhra. Bahkan ya Rasulullah, setiap satu langkah yang aku lakukan, aku tidak yakin lagi kalau aku bisa melangkahkan kaki satunya. Jadi langkah per langkah iku sing dileleng mati. Wa ka'anni anzuru ila kulli ummatin sayyi'ah tad'i ila kitabiha ma'ha nabiha wa awthaniha allati kanat ta'budu min dunillah. Lalu kemudian aku seakan-akan melihat satu kelompok umat yang berbaris-baris, yang mana mereka masing-masing membawa kitab catatan amalnya. Mereka berdiri bersama para nabinya, ataupun berdiri bersama patung-patung yang mereka tuhankan. Kan besok di Padang Mahsyar setiap umat akan berdiri dipimpin oleh para nabinya. Masih ingat? Lah iku wis roh, Pak. Mu'ad bin Jabal itu wis roh gambarane, ngono. Terus kemudian alat wa ka'ani anzur ila uqubati ahlin nar, dan seakan-akan aku bisa melihat orang-orang yang disiksa di dalam neraka. Wis ora iso obah Pak wong wis koyo ngene iki Pak. Obah-obah ketok siksa neraka. Makanya wong iso ngene iki Pak iso pingsan. Kemudian wasawabi alil jannati, dan bisa melihat pahala bagi orang-orang penghuni surga. Maka kemudian Nabi menjawab, fahadani rajulani, dua orang ini, sinten wau? Zaid bin Harisah dan Mu'ad bin Jabal. Dua orang ini kata Rasulullah itu adalah Harithah bin Sarofah, bin Sarokoh sepurane. Itu lama asrafa alaihi manurul yakin wa tamakkana min qulubihima ay tamkini sadri minhuma ma sadara mimma dzakarahu min fununil ibari wa syahidan amra darain biman silati al ain. Artinya intinya dua orang ini adalah contoh orang-orang yang di dalam hatinya sudah ada nurul yakin, dan nurul yakin menetap di dalam hati. Mungkin cara awal ini kelebon atau naik. Allah ya karim.
Kita lanjut. Mahajibaka ayul murid al-mahjub. Tidak menutupimu wahai murid yang tertutupi. Jadi kita gambarnya kita itu adalah murid. Ya sampai wis murid atau orang yang buruk. Artinya orang yang ingin sampai kepada Allah. Orang yang ingin kenal dengan Allah. Kan banyak Pak, orang ini biarpun Islam tapi dia tidak kenal dengan Allah itu akeh. Ya standar-standar wae, ya sambil sholat, ya pokoknya sholat. Ya wis ngono tok. Dia belum mengenal Allah Subhanahu wa taala. Kalau dalam istilah Jawa sang sejati, ya, sang sejati. Kemudian wahai murid-murid yang tertutup, anillah dari Allah. Nah, jadi saya kira Pak, sampai wis tahu Gusti Allah. Apakah di antara yang hadir ini sudah ada yang pernah tahu atau pernah melihat Allah? Belum ya? Belum. Berarti isik mahjub, berarti masih tertutupi. Wahai para murid yang masih termahjub, berarti ayo awake kabeh berarti urung tahu roh Gusti Allah. Wujudu maujudin ma'hu. Mahajibaka, ya. Sebenarnya tidak ada yang menghalangimu untuk bisa melihat Allah. Wujudu maujudin ma'ahu minal aqwal ad-dunyawiyah wal ukhrawiyah. Sebenarnya tidak ada sesuatu pun yang bisa menghalangimu bisa melihat Allah. Jadi normale wong, normale wong kuwi sakjane kudu iso melihat Allah. Tapi kenapa kok kebanyakan orang tidak bisa melihat Allah? Bahkan sampai mati orang tahu Allah. Nauzubillahi min dzalik. Illa wujuda lamma siwahu ala tahqiq. Jadi Pak, wong wujud yang asli itu sebenarnya hanyalah Allah. Ya tak pada ini. Wujud yang pertama kali ada, yang pertama kali ada, bahkan sebelum kata ada itu adalah Allah. Tak pada ini nih. Wujud yang pertama kali ada, bahkan sebelum kata ada itu ada adalah Allah. Saat Allah itu ada, yang lain belum ada. Bahkan kata ada itu loh juga belum ada. Lalu kemudian Allah mengadakan, dimulai dengan mengadakan Nur Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari Nur Muhammad kemudian Allah menciptakan nur malaikat, menciptakan ruhnya para orang beriman, ruhnya orang kafir. Kemudian menciptakan langit dan bumi. Jadi semuanya ini materinya adalah dari Nur Muhammad. Nur Muhammad materi intinya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kira contohnya Pak, tapi ya tidak seperti itu. Seandainya nih Allah itu adalah cahaya lampu ini diambil jadi membuat Nabi Muhammad, Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ciptakan para arwah dan seterusnya. Maka seandainya semuanya ini akwanat ini, mukawanat, segala alam semesta ini tidak diciptakan, maka hakikatnya tidak ada. Kalau tidak diadakan alam semesta ini, maka tidak ada. Karena tidak ada, hakikat yang ada adalah yang maha ada. Dan yang maha ada itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, nggak ada loh Pak, kok bisa menghalangimu
dari melihat yang maha ada. Waras ora coba? Ini jangan dipikir. Sing ada mau sama? Allah. Allah. Yang lain Tidak ada. tidak ada. Kenapa kamu kok tidak bisa melihat yang ada? Apakah mungkin yang tidak ada ini menghalangimu dari melihat yang ada? Ya nggak mungkin toh. Tapi nyatanya kan kita tidak bisa melihat yang maha Ada. Padahal kita sebenarnya terhalang dari yang tidak ada. Lucu toh? Nah, ya kalau saya ini dari tutup. Mudah-mudahan bisa difahami manfaat barokah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi fa'ala barakatihim wa qina khusya bi hurmatihim wa misna fi tariqatihim wa mu'afatina fi dani amin ya rabbal alamin. Wallahu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.